Baik, berjumpa kembali di Siren Parista Channel. Nah, kali ini kembali saya akan membahas tentang pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Nah, jadi alokasi formasi yang ada itu sekarang jumlahnya 532.892. Nah, tapi ini formasinya belum final. Nah, karena masih ada beberapa di instansi pusat maupun daerah yang belum memfinalkan usulan formasi masing-masing. Jadi jumlah total ini masih bisa berubah. Nah, jadi pada kesempatan ini sebenarnya fokus kita itu terkait bagaimana mekanisme dari pendaftaran guru, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis. Nah, jadi ini untuk tahapan secara umumnya itu seperti ini. Pertama perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, yang ketiga pelamaran, keempat seleksi, dan kelima pengumuman hasil seleksi, dan terakhir pengangkatan menjadi PTK. Jadi ini adalah tahapan secara umum. Seterusnya untuk pendaftaran sendiri itu kita mengaksesnya melalui SSC ASN. Nah, jadi nanti di sini akan ada pilihan SSP3K, SSCN untuk PNS, SSP3K ini untuk P3K, kemudian ini SSCN Dikding untuk sekolah kedinasan. Nah, jadi nanti semua akan ada di portal utama di sini di SSC ASN. Dan nanti untuk pendaftarannya sendiri ini akan kita akses yang di sini, kemudian akan kita pilih yang ini. Nah, kemudian di sini sendiri untuk ujiannya itu untuk seleksinya untuk guru menggunakan UMBK, kemudian untuk tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi itu kita menggunakan CAP BKN. Kemudian untuk mekanisme sendiri ini seperti ini. Nah, jadi ini mulai dari pendaftaran, kemudian sampai di penetapan nomor induk CASN. Nah, ini yang perlu kami jelaskan untuk P3K tenaga kesehatan itu. Nah, ini dia kan untuk sistem seleksinya kan sistem tertutup, artinya tidak semua orang bisa mendaftar di tenaga kesehatan. Nah, jadi di sini alurnya P3K peserta P3K membuat akun dan registrasi pada SSC ASN. Nah, jadi setelah membuat akun ini nanti dalam proses pembuatan akun akan ada validasi. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan nanti validasinya itu validasi capil. Nanti nicknya akan divalidasi apakah benar nicknya terdaftar di kependudukan atau di database Dukcapil. Nah, kemudian apakah tenaga kesehatan ini memang terdaftar di sistem informasi tenaga kesehatan di sini atau di SIS DMK. Karena ini untuk tenaga kesehatan itu sistemnya sistem tertutup, jadi akan ada dua validasi di sini. Pertama validasi capil, kemudian validasi di data Kemenkesnya. Apakah memang tenaga calon ini calon pendaftar ini dia terdaftar di database-nya Kemenkes. Nah, setelah validasi yang dua ini berhasil dilalui, maka peserta bisa melanjutkan ke proses pendaftaran. Setelah mendaftar, mengupload dokumen yang dipersyaratkan itu langsung diseleksi administrasi, kemudian masa sangga, dan seterusnya sampai di pengumuman hasil. Nah, jadi intinya di sini bagi peserta yang sekiranya ingin mendaftar untuk P3K tenaga kesehatan, pastikan dari sekarang
Kalau Anda itu terdaftar di database-nya Kemenkes, atau ada juga tenaga kesehatan yang mungkin terdaftar sebagai tenaga honorer K2, jangan lupa dipersiapkan untuk nomor peserta THK2-nya untuk keperluan afirmasi. Seterusnya untuk tenaga guru. Nah, guru juga sistemnya kan ini sistem tertutup, artinya tidak semua orang yang bisa mendaftar. Kenapa tidak semua orang yang bisa mendaftar? Karena di sini juga ada dua validasi. Validasi pertama sama seperti tadi tenaga kesehatan, yaitu validasi dari Capil, apakah NIK-nya valid atau tidak. Kemudian dari Dapodik, apakah peserta pendaftar ini terdaftar di Dapodik. Nah, kalau dua validasi ini sudah lolos, artinya kita bisa lanjut pendaftaran. Tapi kalau misalnya tidak, berarti kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, seperti itu. Jadi ini sama. Nah, setelah kita berhasil melewati atau lolos dari dua validasi tadi, itu di sini akan ada status. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, itu ada status P1, P2, P3 dan P umum. Nah, di sinilah. Di sini. Setelah ini kita ke seleksi administrasi, kemudian ke observasi. Nah, untuk P1 yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu P1 langsung mendapatkan penempatan, jadi tidak perlu ujian. Kemudian di sini ujiannya, kemudian terakhir pengumuman hasil. Nah, itu untuk langkah-langkah pendaftaran P3K tenaga guru. Nah, kemudian di sini juga ada untuk penggunaan materai, karena pengalaman tahun kemarin itu banyak yang digugurkan gara-gara menggunakan materai double, atau istilahnya sudah materai palsu. Misalnya nomor serinya sama semua, jadi itu bisa saja digugurkan. Jadi untuk tahun ini, mengantisipasi hal tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan e-materai. Jadi kita bisa menggunakan materai elektronik. Nah, nanti akan ada penjelasannya ketika kita sudah membuat akun. Nah, ini untuk sistem penilaian. Nah, di sini ada seleksi kompetensi teknis, itu nilai maksimalnya 450, jumlah soalnya 90. Kalau benar itu mendapatkan nilai 5, kalau salah mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk kompetensi manajerial, yang tadi teknis, sekarang manajerial, itu jumlah soalnya 25. Untuk sosial kultural itu jumlah soalnya 20. Nah, jadi itu dua digabung, nilai maksimalnya itu 200. Terus untuk pembobotan nilainya, yaitu menggunakan rank. Untuk manajerial itu ranknya 1 sampai 4. Kalau kita tidak menjawab, itu mendapat nilai 0. Kemudian untuk sosial kultural itu ranknya 1 sampai 5, tidak menjawab itu 0. Kemudian wawancara ada 10 soal, nilai maksimalnya itu 40. Untuk pembobotannya juga menggunakan rank 1 sampai 4, tidak menjawab itu dapat 0. Nah, untuk waktu pengerjaan di sini akan ada dua, dibagi dua, ada yang umum, ada yang disabilitas. Jadi kalau misalnya yang disabilitas itu mendapatkan penambahan waktu. Jadi untuk secara total itu waktu untuk peserta umum itu 130 menit, dan penyandang disabilitas itu 165 menit. Nah, ini untuk estimasi jadwal pelaksanaan P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri, sebenarnya kalau misalnya
pengusulan formasi dari instansi itu sudah rampung, itu dijadwalkan tanggal 31 Oktober nanti sudah terbuka. Sama halnya juga dengan guru, nanti itu tanggal 31 kalau semua instansi sudah menetapkan formasi masing-masing, itu sudah bisa dibuka SSC ASN-nya. Jadi paling maksimal itu tanggal 31 Oktober. Nah, untuk tenaga teknis, karena sistemnya terbuka, artinya ini tenaga teknis siapa saja bisa mendaftar. Nah, nanti ini untuk pendaftarannya itu atau pengumuman seleksinya itu nanti diestimasikan tanggal 7 November 2022. Jadi tidak lama lagi pendaftaran P3K ini akan dibuka, yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya sendiri masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita masih tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang pengadaan atau pendaftaran P3K tahun 2022 untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sekian, semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.